A few moments later. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Nias Raya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Tujuan kami berdiri di depan ini bukan karena kami tidak dikasih kursi, melainkan karena kami ingin presentasi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami kelompok 3. Saya Berkat Jayanehe sebagai koordinator sekaligus moderator pada presentasi kali ini. Saya Sita Tihalau sebagai presenter. Saya Dedan Santi 2 sebagai tanya jawab. Dan saya Taufik Bulo sebagai Q&A. Demikianlah perkenalan singkat dari kami. Untuk mempersingkat waktu, maka kita langsung masuk ke dalam pemaparan materi. Kepada teman kami, waktu dan tempat kami persilahkan. Di video kali ini kami akan membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Di sini kita tahu bahwa pengertian pencucian uang adalah tindakan untuk mengubah uang hasil kegiatan ilegal menjadi uang yang sah secara hukum dengan cara memasukkannya ke dalam sistem finansial melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan rumit. Pencucian uang ini memiliki dampak serius pada berbagai aspek masyarakat dan termasuk perekonomian. Hal ini termasuk destabilisasi sistem keuangan, peningkatan kejahatan, kerusakan integritas bisnis dan pemerintah, serta pengurangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dan pemerintah. Ada juga beberapa proses pencucian uang yang melibatkan 3 tahap, yaitu penyembunyian asal-usul uang atau placement, pengolahan uang yang tidak sah menjadi uang yang sah atau layering, dan integrasi uang yang sah ke dalam sistem finansial melalui berbagai transaksi dan investasi. Penyembunyian asal-usul uang atau placement tahap ini melibatkan penempatan uang hasil kegiatan ilegal ke dalam sistem finansial atau perencanaan secara fisik, misalnya dengan menyimpan uang tunai di bank atau melakukan transaksi pembelian aset berharga dengan secara uang tunai. Tujuan dari itu adalah untuk menyembunyikan uang agar sulit dilacak atau menghindari kecurigaan pihak berwenang. Setelah itu pengolahan uang layering. Pada tahap ini uang yang sudah ditempatkan di sistem finansial digunakan untuk melakukan serangkaian transaksi yang kompleks dan rumit. Transaksi ini bertujuan untuk membingungkan audit atau penyelidik serta menciptakan sejumlah lapisan atau layer dalam rantai atau dalam transaksi. Setelah itu integration uang atau integritasi uang. Ini adalah tahap terakhir dalam proses pencucian uang, adalah mengintegrasikan uang yang sudah bersih ke dalam sistem finansial atau secara sah. Pada tahap ini uang hasil pencucian akan dimasukkan ke dalam kegiatan, misalnya kegiatan bisnis atau investasi yang legal dan yang tidak resmi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sah atau menciptakan pembenaran legitimasi. Ini juga ada beberapa metode dalam pencucian uang. Salah satunya adalah melalui bank, menyembunyikan uang kotor melalui penggunaan rekening palsu, atau pencucian uang melalui transaksi perbankan yang kompleks. Melalui properti dan investasi, memanfaatkan pembelian properti atau investasi untuk menyembunyikan uang hasil tindak kejahatan serta mengalihkan aset ilegal menjadi aset legal. Setelah itu di sini juga ada beberapa beberapa tindakan pencegah pencucian uang. Salah satunya adalah peningkatan kesadaran
atau menyadarkan masyarakat akan bahaya pencucian uang dan pentingnya melapor kepada pihak berwenang jika menemui tindakan yang mencurigakan. Setelah itu pengaturan dan regulasi, yaitu menyusun peraturan dan regulasi yang ketat untuk mengawasi kegiatan finansial dan pencegahan pencucian uang di berbagai sektor. Setelah itu kolaborasi antar lembaga, memperkuat kerjasama antara lembaga pemerintah, perbankan, dan sektor swasta dalam mencegah memberantas pencucian uang. Hukum dan ketentuan terkait pencucian uang di Indonesia ini adalah jenis kegiatan yang dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang ini adalah salah satunya Undang-Undang PPTP. Jadi Undang-Undang PPT ini mewajibkan lembaga keuangan termasuk bank, asosiasi, profesi, dan pengusaha sektor tertentu untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, sehingga pelaporan ini dikenal sebagai yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Setelah itu pengawasan dan tindakan pencegah. Undang-Undang PPTP memberikan wewenang kepada PPATK untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Selain itu, lembaga keuangan juga diwajibkan untuk menerapkan prosedur dan mekanisme pengendalian terhadap kegiatan pidana yang berpotensi menjadi tindak pidana pencucian uang. Setelah itu, pelaku tindak pidana pencucian uang juga dapat dikenakan hukuman pidana dan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPTP ini. Hukuman untuk tindak pidana pencucian uang yang dapat mencapai di Indonesia ini yang dapat mencapai maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Undang-Undang PPTP ini adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama internasional dalam pencegahan pencucian uang. Peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan pencucian uang. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan badan intelijen negara bekerja sama dalam menyelidiki dan mengungkap kasus-kasus pencucian uang serta bekerja secara aktif dalam memutus mata rantai pencucian uang di Indonesia. Jadi kita bisa melihat beberapa kasus-kasus yang terkenal mengenai pencucian uang di Indonesia ini adalah seperti korupsi dana bansos, kasus Senturi, atau kasus Jiwasraya. Sekarang kita masuk pada analisis SWOT di tindak pidana pencucian uang. Yang menjadi strengths atau kekuatannya yaitu: 1. Kekuatan hukum. Pemerintah memiliki undang-undang untuk mengatasi pencucian uang. 2. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional dengan lembaga negara lain dapat memperkuat penanganan kasus pencucian uang. Yang menjadi weaknesses atau kelemahan yaitu: 1. Keterbatasan sumber daya. Penegakan hukum mungkin terbatas dalam sumber daya manusia dan anggaran. Yang menjadi opportunities atau peluang yaitu: 1. Teknologi. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan pelacakan transaksi uang yang mencurigakan. Yang menjadi threats atau ancaman yaitu: 1. Taktik. Pelaku pencucian uang terus berkembang dalam menggunakan taktik baru. 2. Hukuman yang ringan dapat mengurangi efektivitas dalam pencegahan. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan strategi SWOT. Strategi SWOT dalam tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, strategi strike opportunity. Adanya hukum yang mengatur dan terjadinya kerjasama internasional memberikan strategi dalam peluang menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Salah satunya ialah big data analytics
yang memungkinkan untuk memproses dan menganalisis data dalam pengungkapan suatu kejahatan untuk memerangi pencucian uang. Kedua, strategi business opportunity. Untuk menjaga tidak terjadinya kompleksitas diperlukan tindakan strategi edukasi dalam menerapkan mengenai tindak pidana pencucian uang untuk memberikan pemahaman pada publik bahwasanya tindakan pencucian uang merupakan tindakan kejahatan yang ilegal. Ketiga, strategi strike trade. Strategi dalam menghadapi peningkatan kejahatan tindak pidana pencucian uang salah satunya melalui kerjasama internasional, di mana PPATK melakukan kolaborasi dengan berbagai organisasi, memperluas berbagai organisasi dalam hal kerjasama dan pertukaran informasi guna memperluas jangkauan informasi pada pelaku kejahatan ekonomi serta mempersempit gerak para pelaku pencucian uang maupun pendanaan terorisme di dunia. Keempat, strategi business trade. Memproses dan menganalisis setiap pergerakan kompleksitas dalam tindak pidana pencucian uang supaya tindakan pencucian uang tidak terjadinya peningkatan. Demikian dari strategi SWOT. Presentasi kami pada hari ini. Atas perhatian teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Sekian, kami pamit undur diri karena jika maju saingannya teman sendiri. Terima kasih. Yo. Yo.